Lagi sibuk melayani antrean martabak yang mengular. Duniaku seketika runtuh saat pegawaiku menarik tanganku dan berbisik gemetar. Anak ibu dalam bahaya. Ayo pergi. Kita tolong anakmu. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Aroma manis dan gurih dari adonan martabak yang menyentuh loyang panas adalah bau surga buatku. Setiap kali aku menuangkan adonan kental itu, mendengar suara mendesis yang nyaring, rasanya seperti mendengar tepuk tangan meriah yang menyemangati hidupku yang lumayan rumit ini. Kedai martabak ini memang bukan restoran mewah dengan pendingin ruangan yang membuat pengunjungnya menggigil. Tapi kehangatan dari kompor-kompor berjejer ini adalah sumber kehidupan bagi keluargaku. Namaku Tantri, dan kalau kamu mampir ke kedai ini, kamu akan melihatku sebagai wanita dengan celemek penuh noda tepung, rambut diikat asal-asalan, tapi punya senyum paling lebar saat menyajikan martabak manis tabur keju susu yang melimpah ruah. Lucunya, banyak pelanggan bilang martabak buatanku bisa bikin lupa masalah hidup, padahal yang membuatnya sedang menumpuk masalah setinggi gunung. Sayangnya, kebahagiaan sederhana di depan kompor ini seringkali lenyap begitu aku pulang ke rumah. Rumah yang seharusnya jadi tempat istirahat, bagiku malah terasa seperti masuk ke kandang singa. Bedanya singa di rumahku ini tidak mengaum, tapi merengek minta uang. Di sana ada Tirta, suamiku tercinta yang kalau sedang tidur tampan sekali, tapi kalau bangun bikin sakit kepala. Tirta punya prinsip hidup yang unik. Dia percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi dia merasa tidak perlu repot-repot mencarinya. Dia lebih sering menghabiskan waktu di teras, memegang cangkir kopi, dan memandangi burung dalam sangkar sambil berharap uang jatuh dari langit atau nomor togelnya tembus. Kadang aku berpikir, mungkin dia mengira dirinya adalah pangeran yang dikutuk jadi pengangguran dan sedang menunggu ciuman keberuntungan, padahal yang dia butuhkan cuma lamaran kerja. Kalau Tirta itu rajanya malas, maka ibunya, Bu Santi, adalah ratu drama tingkat kecamatan yang tidak ada duanya. Bu Santi adalah tipe mertua yang punya hobi aneh, yaitu mengaudit dompet menantunya setiap hari. Dia selalu punya alasan mendesak untuk minta uang, mulai dari iuran arisan yang nominalnya bikin mataku melotot, sampai urusan beli baju seragam pengajian yang warnanya harus ungu janda kembang. Pernah suatu hari dia bilang badannya sakit semua dan butuh pijat refleksi mahal. Tapi sorenya aku lihat dia sedang lincah berjoget di acara dangdutan tetangga sebelah. Hubungan kami memang sehangat es batu di kutub utara. Di matanya, aku hanyalah mesin ATM berjalan yang baunya apek karena asap margarin, bukan menantu yang harus disayang. Pagi ini, drama dimulai lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum ayam jantan tetangga sempat berkokok lantang untuk membangunkan warga. Aku baru saja selesai memandikan Dennis, anak semata wayangku yang berusia 6 tahun, ketika Bu Santi sudah berdiri di depan pintu kamar dengan gaya berkacak pinggang yang khas. Wajahnya ditekuk sedemikian rupa, persis seperti baju yang belum disetrika seminggu. Tanpa basa-basi atau sekadar bertanya kabar cucunya, dia langsung menodongku soal uang belanja yang katanya kurang. Padahal, uang yang aku berikan kemarin cukup untuk makan satu kompi tentara selama 3 hari. Dia bilang harga cabai naik, harga beras naik, bahkan dia bilang harga oksigen mungkin sebentar lagi naik. Jadi dia butuh tambahan uang tunai sekarang juga. Suamiku, Tirta, bukannya menengahi atau membela istrinya yang sudah banting tulang, malah ikut-ikutan memanaskan suasana dari balik selimut. Dengan suara serak khas orang bangun tidur, dia berteriak dari dalam kamar menyuruhku untuk tidak pelit pada orang tua. Katanya, rezeki istri itu titipan untuk suami dan mertua. Sebuah dalil ekonomi yang entah dia dapat dari kitab mana. Rasanya ingin sekali aku lempar bantal guling ke wajahnya supaya dia sadar. Tapi aku ingat bantal itu baru saja dicuci. Aku hanya bisa menghela napas panjang, menahan emosi yang sudah mendidih di ubun-ubun, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompet. Seketika itu juga, wajah Bu Santi berubah cerah secerah matahari pagi. Senyumnya merekah lebar sampai gigi emasnya terlihat berkilauan. Di tengah kekacauan hidupku yang mirip sinetron Hidayah ini, untung ada Mamat,
pegawai setiaku yang polosnya kadang minta ampun. Mamat ini sudah ikut aku sejak aku masih jualan pakai gerobak dorong di pinggir jalan sampai sekarang punya kedai tetap. Dia orangnya jujur, rajin, tapi kadang otaknya agak lambat panas seperti kompor yang sumbunya mau habis. Kalau aku suruh beli keju, dia bisa pergi berjam-jam karena keasyikan mengobrol sama tukang parkir soal konspirasi bumi datar. Tapi, loyalitas Mamat tidak perlu diragukan. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu betapa lelahnya aku. Dan dia sering menghiburku dengan lelucon garingnya yang saking tidak lucunya malah bikin aku tertawa terpingkal-pingkal. Mamat adalah saksi bisu perjuanganku membesarkan usaha martabak ini demi menghidupi para benalu di rumah. Satu-satunya alasan aku masih bertahan menghadapi duo maut di rumah itu cuma Dennis, malaikat kecilku yang wajahnya mirip sekali denganku. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, ingin kabur, atau ingin menumpahkan adonan martabak ke wajah Tirta, aku selalu melihat wajah Dennis yang lugu. Dia tidak tahu apa-apa tentang kelakuan ayah dan neneknya. Baginya, ayahnya adalah pahlawan dan neneknya adalah orang yang baik. Aku tidak tega merusak kebahagiaan masa kecilnya dengan pertengkaran orang dewasa. Jadi, aku telan semua rasa pahit itu. Aku jadikan tenaga untuk mengaduk adonan lebih kuat lagi setiap malamnya. Demi Dennis bisa sekolah tinggi, demi Dennis bisa makan enak, aku rela kakiku bengkak karena berdiri berjam-jam di depan loyang panas. Tapi ada yang berbeda hari ini. Sebuah gelagat aneh yang membuat bulu kuduku sedikit meremang tanpa alasan yang jelas. Tirta yang biasanya paling anti disuruh jaga anak, tiba-tiba menawarkan diri untuk mengajak Dennis bermain di rumah nanti malam. Dia bilang ingin jadi ayah yang baik barang sehari saja. Tumben sekali, pikirku. Biasanya dia lebih memilih main kartu di pos ronda daripada menemani Dennis belajar membaca. Bu Santi juga bersikap aneh. Dia mendadak baik dan menyuruhku fokus jualan saja karena malam minggu pasti ramai pembeli. Senyum di wajah Bu Santi terlihat terlalu manis. Semanis martabak gula pasir yang kebanyakan gula. Sampai-sampai rasanya bikin gigi ngilu. Ada kilatan aneh di mata mereka berdua saat melihatku bersiap-siap berangkat kerja. Rasa curiga itu aku tepis jauh-jauh karena pesanan martabak untuk acara syukuran di kantor kelurahan sudah menumpuk di pesan singkat ponselku. Mungkin aku saja yang terlalu buruk sangka. Pikirku menghibur diri. Mungkin Tirta benar-benar ingin berubah. Atau mungkin Bu Santi habis kejatuhan durian runtuh jadi hatinya sedang senang. Aku mencoba berpikir positif. Meskipun hati kecilku berteriak kalau ada sesuatu yang tidak beres. Manusia memang aneh. Kadang kita lebih memilih percaya pada kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Aku rapikan celemekku. Aku cium kening Dennis lama sekali seolah aku akan pergi jauh. Lalu aku pamit pada Tirta dan Bu Santi yang sedang duduk santai di ruang tengah menonton televisi. Aku berangkat ke kedai dengan perasaan campur aduk. Meninggalkan rumah yang terasa seperti menyimpan bom waktu. Langit sore mulai berwarna jingga kemerahan, seolah memberi isyarat bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan melelahkan. Di atas motor bututku, aku membayangkan nanti malam kedai pasti akan penuh sesak. Suara sodet beradu dengan loyang, aroma mentega yang meleleh, dan antrean pembeli yang mengular adalah duniaku yang sebenarnya. Di sanalah aku merasa berdaya, di sanalah aku menjadi ratu sesungguhnya. Bukan sapi perah seperti saat aku berada di rumah. Tanpa aku sadari, roda motorku berputar menjauh, membawa aku pergi dari rencana jahat yang sedang disusun rapi oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Dan malam itu, takdir sedang menyiapkan kejutan yang akan mengubah hidupku selamanya. Perasaan tidak enak itu seperti permen karet bekas yang menempel di alas sepatu. Sangat mengganggu, susah hilang, dan membuat setiap langkah terasa berat. Sepanjang perjalanan menuju kedai, otakku rasanya tidak mau diajak kerja sama. Padahal biasanya, di jam-jam sibuk seperti ini, kepalaku sudah penuh dengan hitungan stok telur, persediaan tepung terigu, atau memikirkan strategi supaya pembeli tidak kabur saat antrean memanjang. Tapi sore ini, bayangan wajah Tirta yang tersenyum lebar di teras rumah tadi terus berputar-putar di benakku seperti kaset rusak. Senyum itu bukan senyum manis yang biasa dia berikan saat merayu minta uang rokok, melainkan senyum aneh yang menyembunyikan sesuatu, mirip senyum kucing yang baru saja berhasil mencuri ikan asin di meja makan. Sesampainya di kedai,
Mamat sudah sibuk menata toples-toples selai dengan kerapian yang patut diacungi jempol, meskipun urutan warnanya sedikit bikin sakit mata karena dia buta warna parsial. Melihat kedatanganku yang lesu, Mamat langsung menyambut dengan cengiran khasnya yang memperlihatkan gusi. Dia dengan semangat bercerita kalau hari ini dia berhasil memecahkan rekor mengupas bawang tanpa menangis. Sebuah prestasi yang menurutnya layak masuk buku sejarah dunia. Ocehan Mamat tentang bawang dan drama kehidupan dapur sedikit menghiburku. Setidaknya membuatku lupa sejenak pada keanehan di rumah. Kami pun mulai bersiap, menyalakan kompor, dan menyiapkan adonan. Suara denting spatula dan aroma mentega yang mulai meleleh perlahan membuatku masuk ke mode kerja. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat tanganku sibuk mengocok telur bebek untuk pesanan martabak telur spesial, pikiranku kembali melayang ke kejadian 1 jam yang lalu di rumah. Waktu itu aku sedang menyisir rambut Dennis setelah memandikannya. Tiba-tiba Tirta masuk ke kamar, bukan dengan wajah masam bangun tidur seperti biasa, tapi dengan wajah segar dan pakaian yang tumben sekali rapi. Dia memakai kaos kerah yang biasanya cuma dipakai setahun sekali saat lebaran. Dia langsung duduk di sebelah Dennis, mengelus kepala anaknya itu dengan gaya yang kaku, persis seperti aktor sinetron yang sedang akting jadi ayah penyayang tapi kurang mendalami peran. Yang membuatku semakin curiga adalah ucapannya. Dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, Tirta mengajak Dennis bermain petak umpet nanti malam. Dennis, yang memang haus kasih sayang ayahnya, langsung bersorak girang sampai loncat-loncat di atas kasur. Tapi lokasi yang dipilih Tirta untuk bermain sungguh tidak masuk akal. Dia bilang tempat persembunyian paling seru adalah di gudang belakang rumah. Gudang itu tempat paling lembab, gelap, dan sarang laba-laba. Seingatku, terakhir kali aku masuk ke sana untuk mengambil sapu bekas. Baunya apek sekali dan banyak tumpukan kardus tidak terpakai. Kenapa harus di gudang? Kenapa tidak di ruang tamu atau di kamar saja? Saat aku protes dan bilang kalau gudang itu kotor dan bahaya buat anak kecil, Tirta malah tertawa meremehkan. Dia bilang aku ini ibu yang terlalu penakut dan mengekang kreativitas anak. Katanya, laki-laki itu harus berani main di tempat gelap biar tidak jadi penakut. Alasan yang terdengar sangat dipaksakan. Dia bahkan bersumpah sudah membersihkan gudang itu siang tadi selagi aku sibuk mencuci baju. Sejak kapan Tirta mau memegang sapu lidi? Memindahkan gelas kopi kotornya sendiri ke dapur saja dia tidak mau. Apalagi membersihkan gudang yang isinya barang rongsokan. Keajaiban dunia macam apa ini? Belum selesai kebingunganku soal Tirta, Bu Santi muncul dari kamarnya dengan dandanan heboh. Bedaknya tebal sekali sampai wajahnya terlihat kontras dengan lehernya. Alisnya digambar tinggi melengkung tajam seperti celurit, dan dia memakai kebaya warna merah menyala yang penuh payet berkilauan. Bau minyak wanginya begitu menyengat sampai bisa tercium dari jarak 5 meter. Dia bilang ada undangan pernikahan kerabat jauh di gedung pertemuan di pusat kota. Yang aneh, biasanya dia akan merengek minta diantar atau minimal minta uang sumbangan. Tapi kali ini, dia diam saja. Dia cuma bilang akan pergi naik taksi daring bersama Tirta setelah Tirta selesai bermain sebentar dengan Dennis. Jadi, Dennis akan ditinggal sendirian di rumah setelah mereka pergi? Aku sempat menawarkan diri untuk membatalkan jualan malam ini demi menjaga Dennis. Perasaanku benar-benar tidak enak meninggalkan anak sekecil itu sendirian. Apalagi di rumah yang besar dan sepi. Tapi, Bu Santi dan Tirta kompak menolak dengan keras. Mereka bilang aku tidak boleh mengecewakan pelanggan. Apalagi malam minggu adalah waktunya panen uang. Tirta meyakinkan aku kalau dia hanya akan pergi sebentar untuk mengantar ibunya. Lalu segera pulang menemani Dennis tidur. Dia bahkan mendorong tubuhku pelan ke arah pintu keluar. Seolah-olah mengusirku secara halus agar segera pergi dari rumah itu. Gerak-gerik mereka seperti orang yang sedang menyembunyikan bangkai. Gelisah dan ingin cepat-cepat sendirian. Lamunanku di kedai buyar ketika Mamat menyenggol lenganku pelan. Rupanya adonan martabak yang aku tuang sudah mulai berlubang-lubang dan pinggirannya hampir gosong karena aku melamun terlalu lama. Mamat menatapku dengan wajah khawatir. Bertanya apakah aku sakit atau sedang kesurupan karena tatapanku kosong sekali. Aku hanya menggeleng, berusaha tersenyum tipis untuk menenangkan pegawaiku yang setia itu. Aku bilang aku cuma kurang tidur dan butuh kopi hitam yang pekat.
Mamat dengan sigap langsung berlari ke warung sebelah untuk membelikan kopi, meninggalkan aku sendirian di depan loyang yang panasnya mulai membakar wajah. Aku mencoba fokus kembali. Pesanan mulai berdatangan. Seorang bapak memesan martabak keju tanpa susu, lalu disusul sepasang muda-mudi yang memesan martabak coklat kacang sambil pegangan tangan mesra sekali, bikin iri saja. Tanganku bergerak lincah menaburkan gula pasir, memotong mentega, dan melipat martabak, tapi hatiku tertinggal di rumah. Ada suara kecil di kepalaku yang terus berteriak menyuruhku pulang. Bayangan Dennis yang tertawa polos saat diajak ayahnya main ke gudang terus menghantui. Kenapa gudang? Pertanyaan itu terus berulang. Dan kenapa Bu Santi dandan heboh sekali padahal dia bilang cuma kondangan kerabat jauh yang biasanya dia malas datangi? Malam semakin larut, antrean pembeli semakin panjang. Suara klakson kendaraan yang lewat bersahutan dengan suara musik dangdut dari radio butut milik Mamat yang baru kembali membawa kopi. Aku menyeruput kopi panas itu, berharap rasa pahitnya bisa mengusir gelisah. Tapi nihil. Firasat seorang ibu jarang sekali meleset. Dan saat ini, radar bahaya di dadaku berbunyi nyaring. Aku melirik jam dinding di kedai. Jarumnya bergerak terlalu lambat. Aku berdoa dalam hati. Semoga Tirta benar-benar sudah berubah dan menjaga Dennis dengan baik. Semoga kecurigaanku ini salah. Tapi, jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada badai yang sedang bergerak mendekat, dan aku tidak punya payung untuk melindunginya. Aku hanya tidak tahu, badai itu akan meledak dalam bentuk apa. Kesibukan di kedai malam ini benar-benar gila. Seolah seluruh warga kota kelaparan secara serentak dan sepakat menjadikan martabak buatanku sebagai satu-satunya penyelamat perut mereka. Antrean motor sudah mengular sampai ke bahu jalan, membuat tukang parkir dadakan di depan kedai sibuk meniup peluit sampai pipinya kembung. Aku sendiri sudah seperti robot yang diprogram untuk mengocok telur dan membolak-balik adonan tanpa henti. Keringat sebesar biji jagung sudah bercucuran di pelipis. Tapi aku tidak berani menyekanya karena tanganku penuh mentega. Di saat-saat genting seperti ini, Mamat justru meminta izin istirahat sebentar di belakang untuk merokok dan mengecek ponselnya. Sebuah permintaan yang sebenarnya ingin aku tolak, tapi aku kasihan melihat wajahnya yang sudah lecek seperti uang kertas kembalian pasar. Di sudut belakang kedai yang remang-remang, Mamat duduk bersila di atas kerat minuman botol sambil memegang ponsel bututnya yang layarnya sudah retak 1000. Mamat ini sangat bangga dengan ponselnya itu. Katanya meskipun jelek dan sering mati sendiri kalau baterainya masih separuh, ponsel itu punya sinyal sekuat baja. Dia tergabung dalam grup percakapan warga lingkungan rumahku. Grup yang isinya bapak-bapak ronda dan ibu-ibu yang suka membagikan gambar ucapan selamat pagi bergambar bunga mawar. Biasanya grup itu sepi di jam segini. Paling hanya ada 1-2 orang yang mengirim stiker lucu atau laporan pos kamling yang kosong melompong. Tiba-tiba, sebuah bunyi tanda pesan masuk yang nyaring dan cempreng memecah konsentrasi Mamat yang sedang asyik melamun. Bunyinya panjang dan berisik, membuat beberapa pelanggan yang duduk di dekat situ menoleh kaget. Mamat dengan santai membuka kunci layar ponselnya yang lemot. Mulutnya masih sibuk mengunyah gorengan dingin sisa tadi sore. Awalnya dia hanya melihat sekilas, mengira itu pesan salah sambung atau promosi pinjaman uang yang sering mampir ke nomornya. Tapi alis tebal Mamat yang menyatu di tengah itu tiba-tiba berkerut dalam saat melihat nama pengirim pesan di grup warga tersebut. Itu adalah nomor Tirta, suamiku, yang jarang sekali aktif di grup kecuali kalau ada pembagian sembako gratis. Wajah Mamat yang tadinya santai dan penuh noda minyak gorengan, mendadak berubah drastis menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Di layar ponselnya, terlihat sebuah pesan suara yang baru saja dikirim oleh Tirta. Namun, belum sempat Mamat menekan tombol putar, muncul tulisan kecil di bawahnya. Pesan ini telah dihapus. Rupanya Tirta sadar kalau dia salah kirim ke grup warga yang anggotanya ratusan orang, bukannya ke nomor pribadi seseorang. Orang normal pasti akan mengabaikan pesan yang sudah dihapus itu, menganggapnya hanya kesalahan jari yang memalukan. Tapi ponsel Mamat ini ajaib, karena memorinya sering penuh dan sistemnya lambat. Ponsel ini punya kebiasaan aneh yaitu mengunduh otomatis semua media yang masuk ke galeri musik sebelum sempat terhapus oleh aplikasi percakapan. Tangan Mamat gemetar hebat sampai ponsel di genggamannya hampir meluncur bebas ke lantai yang becek. Dia buru-buru membuka galeri musik di ponselnya,
mencari berkas audio terbaru yang baru saja mendarat. Jantungnya berdegup kencang, seolah dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia menempelkan ponsel itu erat-erat ke telinganya, menekan tangannya yang satu lagi ke telinga sebelahnya untuk meredam suara bising jalan raya. Detik demi detik berlalu, mata Mamat semakin melotot lebar. Mulutnya terbuka sedikit seakan kehabisan oksigen. Gorengan yang tadi dia pegang jatuh begitu saja ke tanah. Tidak lagi berselera untuk dimakan. Aku yang sedang berjuang membalik martabak tebal agar matang merata. Awalnya tidak sadar kalau pegawaiku sedang mengalami guncangan jiwa yang hebat di belakang sana. Aku cuma berteriak memanggil namanya agar segera kembali membantu membungkus pesanan. "Mat, ayo cepat. Ini martabak keju buat Bu Haja sudah dingin." Teriakku tanpa menoleh. Biasanya Mamat akan menyahut dengan jenaka atau berlari tergopoh-gopoh. Tapi kali ini hening. Tidak ada sahutan. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya suara hiruk-pikuk pembeli yang tidak sabaran. Mamat mematung kaku seperti patung selamat datang di perbatasan kota. Keringat dingin mulai mengucur deras di lehernya. Pesan suara yang dia dengar itu bukanlah pesan biasa. Itu bukan suara Tirta yang sedang memesan kopi atau mengeluh soal genteng bocor. Itu adalah suara rencana jahat. Suara pengkhianatan yang begitu dingin dan mengerikan. Mamat menatap punggungku dari kejauhan dengan tatapan nanar. Dia tahu, dia memegang rahasia yang bisa menghancurkan malam ini, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang sangat berharga. Ponsel butut di tangannya kini terasa panas membara. Seolah menyimpan bara api yang siap membakar kedai martabak ini sampai habis. Dia harus bergerak, tapi kakinya terasa berat seperti ditanam di dalam beton. Asap mengepul tebal dari atas loyang, membawa aroma manis vanili dan gosong mentega yang beradu di udara, menciptakan wangi khas malam minggu yang sibuk. Di depanku, antrean pembeli makin tidak masuk akal panjangnya, persis seperti ular naga yang mau makan mangsanya. Ada seorang ibu-ibu dengan sanggul tinggi yang sedari tadi merepet menyuruhku mempercepat gerakan tangan. Padahal tanganku ini cuma 2, bukan 8 seperti gurita. Dia minta martabak keju susu. Tapi susunya harus merek tertentu dan parutan kejunya harus searah jarum jam supaya rasanya lebih estetik, katanya. Permintaan ajaib semacam ini sudah biasa aku hadapi. Jadi aku cuma bisa mengangguk-angguk sambil senyum kecut. Menahan diri supaya sodet di tangan tidak melayang ke sanggul ibu itu. Konsentrasiku sedang penuh-penuhnya menaburkan butiran coklat ke atas adonan yang berpori cantik, ketika tiba-tiba suasana berubah kacau. Dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru, disusul suara keranjang sampah plastik yang tertendang sampai menggelinding berisik. Itu Mamat. Dia berlari menerobos masuk ke area dapur sempit. Bahkan tanpa sadar menyenggol bahu si ibu bersanggul tinggi sampai ibu itu terhuyung dan memekik kaget. Wajah Mamat yang biasanya cengar-cengir tanpa dosa, kini terlihat tegang dan pucat pasi seolah dia baru saja melihat hantu penunggu pohon beringin. Keringat dingin membanjiri dahinya, membuat rambutnya lepek dan menempel di jidat. Belum sempat aku memarahi kelakuan tidak sopannya, Mamat melakukan hal yang membuat jantungku nyaris copot. Tangan kanannya dengan cepat memutar knop kompor gas di hadapanku. Cetek! Api biru yang sedang mematangkan adonan martabak itu seketika padam. Loyang yang masih panas mendesis pelan. Protes karena tugasnya dihentikan paksa. "Heh, Mat, kamu gila, ya?" Bentakku kaget. Mataku melotot lebar. Ini adonan belum matang. Pelanggan bisa ngamuk kalau... Kalimatku terputus paksa. Mamat tidak menggubris amarahku. Dia justru mencengkeram lengan atasku dengan kuat. Cengkeraman yang gemetar tapi penuh urgensi. Dia menarik tubuhku mendekat padanya, mengabaikan tatapan bingung dan teriakan protes dari para pelanggan yang mulai emosi. Napas Mamat memburu. Bau rokok bercampur keringat dan ketakutan menguar dari tubuhnya. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku. Suaranya bergetar hebat namun terdengar sangat jelas di antara hiruk-pikuk klakson jalanan. "Bu, tolong dengarkan saya," bisiknya dengan suara parau yang tercekat. "Anak ibu dalam bahaya. Dennis dalam bahaya besar. Bu, ayo pergi sekarang. Kita harus tolong anakmu sebelum terlambat." Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Suara bising kendaraan, omelan ibu bersanggul,
dan desis loyang panas, semuanya mendadak senyap, tergantikan oleh dengungu ngeri di kepalaku. Sendok tabur yang aku pegang terlepas dari jari-jari yang mendadak lemas. Jatuh berdenting keras menimpa lantai keramik yang berminyak. Aku menatap mata Mamat, mencari tanda-tanda kalau dia sedang bercanda atau mengerjaiku demi konten video lucu-lucuan. Tapi nihil. Di mata pegawaiku yang polos itu, aku hanya melihat ketakutan murni. Ketakutan yang menulariku dengan cepat seperti virus mematikan. Apa maksudmu, Mat? Denis kenapa? Tanyaku gagap, suaraku hilang timbul. Tidak ada waktu buat jelaskan di sini. Bu, Pak Tirta dan ibunya mereka gila. Mamat menarik lenganku lagi, lebih keras kali ini, memaksaku melangkah keluar dari balik meja kasir. Ayo, Bu, naik motor saya. Kita harus pulang sekarang juga. Tanpa berpikir dua kali, aku melepaskan celemekku yang penuh noda tepung dan melemparnya sembarangan ke atas tumpukan kardus. Insting keibuanku mengambil alih seluruh logika. Aku tidak peduli pada martabak yang setengah matang. Aku tidak peduli pada uang yang mungkin hilang malam ini. Dan aku masa bodoh dengan pelanggan yang mulai berteriak-teriak minta uang kembali. Yang ada di kepalaku cuma satu. Wajah Denis. Anakku sedang dalam bahaya. Dan aku tidak akan memaafkan diriku sendiri kalau sampai terjadi sesuatu padanya. Aku berlari mengikuti Mamat menuju motor bebek tuanya yang diparkir miring di trotoar. Mamat menyalakan mesin motor yang suaranya batuk-batuk seperti kakek tua perokok berat. Aku melompat naik ke boncengan bahkan sebelum Mamat duduk dengan sempurna. Motor itu melesat membelah keramaian, meninggalkan kedai martabak yang kini kacau balau tanpa nahkoda. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku berdoa sambil mencengkeram jaket lusuh Mamat, berharap kecepatan motor tua ini bisa mengalahkan kecepatan niat jahat yang sedang mengintai anakku di rumah. Angin malam menampar wajahku dengan keras, tapi hatiku terasa jauh lebih dingin dari angin malam manapun. Motor bebek tua milik Mamat menjerit-jerit kesakitan karena dipaksa melaju kencang, seolah mesinnya sedang memaki-maki nasib buruknya malam ini. Knalpotnya yang sudah keropos menyemburkan asap hitam tebal ke wajah pengendara di belakang kami, membuat beberapa orang terbatuk-batuk dan membunyikan klakson marah. Tapi aku tidak peduli. Bahkan kalau motor ini meledak di tengah jalan pun aku akan tetap berlari sampai kakiku patah demi sampai ke rumah. Mamat mengendarai motornya dengan gaya ugal-ugalan yang mengerikan, menyalip angkutan umum dari kiri, memotong jalur mobil mewah, persis seperti pembalap sirkuit yang sedang kebelet buang air besar. Helm longgar di kepalanya miring ke kiri dan ke kanan dihajar angin, membuatnya terlihat konyol di tengah situasi genting ini. Di sela-sela deru mesin yang berisik dan suara angin yang menampar telinga, Mamat berteriak sekuat tenaga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suaranya timbul tenggelam, kalah oleh bisingnya jalanan ibu kota. Bu, dengar saya. Tadi itu Pak Tirta kirim pesan suara ke grup ronda. Dia salah pencet. Bu, harusnya kirim ke temannya, malah masuk grup warga. Teriak Mamat sambil menghindari lubang besar di aspal yang nyaris membuat kami terbang. Apa isinya, Mat? Bicara yang jelas. Balasku berteriak. Air mata sudah mulai mengaburkan pandanganku. Mamat menarik napas panjang, lalu berteriak lagi tanpa menoleh ke belakang. Pak Tirta bilang ke ibunya, dia sudah melubangi selang gas di gudang belakang. Rencananya dia mau mengajak Denis main petak umpet, terus mengunci Denis di dalam gudang biar menghirup gas itu. Nanti kalau ada percikan api sedikit saja. 2R. Gudang meledak, Bu. Tubuhku seketika membeku. Rasanya darah di seluruh badanku berhenti mengalir. Penjelasan Mamat menghantamku lebih keras daripada truk tronton. Jadi, itu alasannya. Itu alasan kenapa Tirta tiba-tiba ingin bermain dengan anaknya. Itu alasan kenapa dia memilih gudang kotor itu sebagai tempat bermain. Dan itu alasan kenapa Bu Santi berdandan menor seolah mau pergi pesta. Mereka sedang menciptakan bukti kalau mereka tidak ada di lokasi kejadian. Mereka mau pergi kondangan supaya punya alasan kuat kalau mereka tidak tahu apa-apa saat kecelakaan itu terjadi. Mereka gila, Bu. Lanjut Mamat. Suaranya terdengar bergetar menahan marah. Di rekaman itu Pak Tirta bilang, kalau Denis sudah tiada karena kecelakaan gas,
Uang asuransi jiwa atas nama anak ibu bakal cair ratusan juta. Mereka mau pakai uang nyawa anak ibu buat bayar hutang judi dan gaya hidup nenek sihir itu. Tanganku mencengkeram jaket lusuh Mamat semakin erat. Kuku-kukuku mungkin sudah menembus kainnya saking marahnya aku. Rasanya aku ingin muntah. Suami yang aku nikahi, ayah dari anakku sendiri, tega menukar nyawa darah dagingnya demi lembaran uang kertas. Dan neneknya, wanita tua yang seharusnya melindungi cucunya, malah bersekongkol menjadi pembunuh berdarah dingin. Bagaimana bisa ada manusia sejahat itu di dunia ini? Bagaimana bisa aku tidur satu atap dengan iblis selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya? Mat, lebih cepat lagi. Mat, tolong. Raungku di boncengan. Mamat mengangguk mantap. Dia memutar gas motor tuanya sampai mentok. Memaksa besi tua itu mengeluarkan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Motor itu bergetar hebat. Baut-bautnya bergemerincing seperti mau lepas semua. Tapi ajaibnya motor itu tetap melaju membelah kemacetan. Kami melanggar lampu merah yang baru saja menyala, membuat polisi tidur serasa bantal empuk saking cepatnya kami melintas. Pikiranku melayang pada Dennis. Anakku yang polos. Anakku yang tadi sore loncat kegirangan karena ayahnya mau mengajak main. Dia pasti sekarang sedang bersembunyi di dalam gudang gelap itu, menahan napas supaya tidak ketahuan, tanpa tahu kalau udara yang dia hirup adalah racun mematikan. Dia pasti berpikir ini permainan seru. Padahal ini adalah jebakan maut. Dennis, tahan nak. Ibu pulang. Ibu mohon jangan nyalakan apa-apa di sana. Doaku dalam hati, merapal segala permohonan pada Tuhan agar melindungi malaikat kecilku. Jalanan menuju rumah terasa sangat panjang. Seolah aspalnya terus memanjang seperti karet. Lampu-lampu jalanan yang berkedip suram seakan mengejek kepanikan kami. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam penyiksaan. Aku bisa membayangkan gas LPG itu mendesis keluar dari tabung, memenuhi ruangan sempit gudang, menunggu satu pemicu kecil untuk meledakkan segalanya. Aku bersumpah, kalau sampai sehelai rambut Dennis rontok karena ulah mereka, aku tidak akan segan-segan membuat perhitungan. Tidak ada lagi tantri yang sabar. Tidak ada lagi tantri yang diam. Malam ini, kalau perlu aku akan merobohkan dunia demi menyelamatkan anakku. Motor butut Mamat akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumahku dengan suara rem yang menjerit panjang, persis seperti tikus kejepit pintu. Keadaan rumahku benar-benar gelap gulita. Kontras sekali dengan rumah tetangga kanan kiri yang lampunya terang benderang. Biasanya, Tirta adalah orang yang paling anti gelap. Dia bisa uring-uringan kalau satu lampu teras mati karena takut ada maling atau hantu. Tapi malam ini, tidak ada satupun cahaya yang bersinar dari jendela. Seolah rumah ini sudah ditinggalkan penghuninya selama bertahun-tahun. Mobil cicilan macet milik Tirta juga tidak ada di garasi. Sebuah tanda yang sangat jelas kalau mereka sengaja pergi jauh untuk menciptakan bukti kalau mereka tidak ada di tempat kejadian saat bencana itu terjadi. Mamat hampir saja terjungkal saat turun dari motor karena kakinya tersangkut standar samping yang bengkok. Helmnya menggelinding lepas ke selokan kering di depan pagar. Dengan napas yang masih memburu sisa kebut-kebutan tadi, wajah Mama terlihat tegang. Hidungnya kembang kempis seperti kelinci yang sedang mengendus bahaya. Bau, Bu, baunya sampai sini. Bisiknya ngeri sambil menutup hidung dengan lengan baju kaosnya yang dekil. Aku menarik napas dalam-dalam, dan seketika perutku mual. Benar kata Mamat, bau menyengat khas telur busuk itu sudah tercium samar-samar dari jalan raya, bercampur aneh dengan wangi bunga melati dari pot kesayangan Bu Santi. Kombinasi bau yang bukan pertanda kehidupan, melainkan pertanda maut. Tanpa menunggu Mamat memungut helmnya, aku menabrak pintu pagar besi yang untungnya tidak digembok, hanya diselot biasa. Suara engsel pagar yang berkarat memecah keheningan malam yang mencekam, terdengar nyaring sekali di telingaku yang sedang sensitif. Aku berlari melintasi halaman depan, menginjak rumput Jepang yang mulai meninggi karena kemalasan suamiku. Jantungku berdetak begitu kencang dan tidak beraturan. Rasanya seperti ada ribuan drum yang ditabuh di dalam dadaku. Pikiranku carut-marut, membayangkan Dennis sendirian di dalam kegelapan itu. Apakah dia menangis? Apakah dia ketakutan? Atau lebih buruk lagi, apakah dia sudah tidak sadarkan diri? Aku memutuskan untuk tidak membuang waktu masuk lewat pintu depan yang pasti terkunci rapat.
Kakiku langsung membawaku berlari menyusuri jalan setapak sempit di samping rumah menuju halaman belakang. Semakin aku melangkah ke belakang, bau gas LPG itu semakin pekat dan menusuk, membuat mataku perih dan tenggorokanku gatal seketika. Ini bukan kebocoran biasa karena karet regulator yang kendor atau selang digigit tikus. Ini bau gas murni yang sengaja dilepas bebas ke udara dalam jumlah besar. Gila, benar-benar gila. Tirta dan ibunya pasti sudah membocorkan tabung gas melon 3 kg itu sampai habis isinya. Mereka ingin memastikan satu ledakan cukup untuk meratakan gudang itu dengan tanah. Rasa takut yang tadi sempat membuat lututku lemas di atas motor, kini berubah menjadi energi panas yang membakar seluruh tubuhku. Aku tidak peduli sandalku putus sebelah saat tersandung akar pohon mangga. Aku juga tidak peduli telapak kakiku perih menginjak kerikil tajam. Rasa sakit fisik itu tidak ada harganya dibandingkan nyawa anakku. Aku terus berlari, didorong oleh insting purba seorang ibu yang anaknya sedang terancam. Mamat menyusul di belakangku. Langkahnya terdengar berat dan gerusa-gerusu. Sempat terdengar suara piar pelan saat dia tidak sengaja menendang pot bunga anggrek mahal milik Bu Santi sampai pecah. Biarin saja, pikirku, biar pecah sekalian sama pot-potnya. Toh pemiliknya juga hatinya sudah pecah belah tidak karuan. Halaman belakang rumahku tampak menyeramkan di bawah sinar bulan yang tertutup awan mendung. Di sudut halaman, berdiri bangunan gudang kecil bekas kamar pembantu dulu, tempat di mana Tirta bilang mau mengajak Denis bermain. Pintunya tertutup rapat, sunyi senyap. Tidak ada suara tawa Denis, tidak ada suara apapun selain desisan halus angin malam. Hening yang sangat menakutkan. Aku sempat berhenti sejenak, menahan napas, berdoa dalam hati semoga belum ada percikan api sekecil apapun. Mamat langsung menyambar lenganku, berbisik panik. Bu, jangan nyalakan senter HP. Jangan nyalakan korek atau apapun yang ada listriknya. Gasnya sudah tebal banget di sini. Peringatan Mamat menyadarkanku kembali ke realitas yang berbahaya. Kami sedang berdiri di tengah-tengah bom waktu raksasa yang tidak terlihat mata. Satu gesekan logam kecil, satu sinyal listrik statis dari ponsel, atau saklar lampu otomatis yang menyala bisa memicu ledakan dahsyat yang akan menamatkan riwayat kami semua, termasuk Denis. Kami harus bergerak dalam gelap, meraba-raba seperti orang buta. Aku melangkah pelan mendekati pintu gudang, menahan napas agar tidak menghirup terlalu banyak gas yang kini rasanya sudah menyelimuti seluruh halaman belakang seperti kabut beracun. Sesampainya di depan pintu kayu gudang yang permukaannya kasar, aku mencoba memutar gagang pintunya dengan tangan gemetar. Terkunci. Tentu saja terkunci. Tirta mungkin bodoh dalam mencari kerja, tapi dia sangat teliti dalam merencanakan kejahatan. Sebuah gembok besar berwarna hitam menggantung kokoh di sana, dingin dan kaku saat aku sentuh. Itu gembok baru. Hatiku mencelos perih menyadari fakta itu. Tirta bilang tidak punya uang buat beli vitamin anak, tapi dia punya uang buat beli gembok mahal khusus untuk mengurung anaknya sendiri sampai mati. Betapa ironis dan menjijikannya prioritas hidup suamiku itu. Aku menempelkan telingaku ke daun pintu kayu itu, mencoba mengabaikan bau gas yang membuat kepalaku mulai pusing berputar. Denis. Denis sayang, ini ibu. Nak. Panggilku dengan suara lirih. Takut suara keras bisa memicu kepanikan atau getaran yang salah. Hening sejenak. Lalu, terdengar suara yang membuat air mataku tumpah tak terbendung. Suara batu kecil yang lemah. Sangat lemah. Disusul suara rintihan tertahan. Ibu. Dada Denis sakit. Ibu. Suara anakku terdengar seperti dia sedang tenggelam di dasar laut yang dalam. Dia masih sadar. Tapi waktunya tidak banyak. Racun itu sudah mulai bekerja, dan aku dipisahkan darinya hanya oleh selembar pintu kayu dan sebuah gembok sialan. Malam ini, aku harus menjadi lebih kuat dari besi, lebih cepat dari api. Suara rintihan Denis yang terdengar sayup-sayup dari balik pintu itu rasanya seperti petir yang menyambar tepat di ulu hatiku, membakar habis rasa takut yang sempat membuat lututku gemetar di atas motor tadi. Aku tidak lagi peduli pada bau gas yang makin menusuk hidung atau kemungkinan gudang ini meledak kapan saja. Yang ada di otakku cuma satu, jebol pintu ini sekarang juga, atau aku akan menyesal seumur hidup. Aku gedor daun pintu kayu yang kasar itu sekuat tenaga dengan kepalan tangan,
Tidak peduli kulitku lecet atau tulangku ngilu menghantam papan keras. Dennis, dengar ibu. Nak, jangan tidur. Ajak ibu ngobrol terus. Ibu di sini. Teriakku histeris sambil terus memukul pintu yang sialnya kokoh sekali. Padahal biasanya rayap di rumah ini rajin sekali bekerja menggerogoti perabotan. Gembok hitam besar yang menggantung di sana seolah sedang mengejekku dengan seringai besi yang dingin dan angkuh. Ini bukan gembok pagar karatan yang biasa kami pakai sehari-hari. Ini gembok baru yang mengkilap. Jenis yang kuncinya susah diduplikat dan harganya pasti lebih mahal dari uang belanja dapur seminggu. Tirta benar-benar niat. Dia mengaku tidak punya uang buat beli susu anak. Tapi dia punya uang buat beli gembok mahal cuma untuk memastikan anaknya tidak bisa keluar hidup-hidup dari jebakan tikus ini. Rasanya ingin sekali aku gigit gembok itu sampai putus kalau saja gigiku sekuat baja. Tapi sayang aku cuma manusia biasa pemakan nasi, bukan pemakan besi. Aku tarik-tarik gembok itu dengan frustrasi sampai jari-jariku sakit, berharap keajaiban terjadi dan besinya luluh lantak. Tapi nihil, benda mati itu diam tak bergeming. Mamat di belakangku sudah seperti cacing kepanasan. Mondar-mandir tidak jelas sambil komat kamit membaca doa keselamatan yang dicampur aduk dengan sumpah serapah untuk Tirta. Dia sempat mencoba menendang pintu itu dengan gaya tendangan kungfu yang entah dia pelajari dari film mana. Tapi bukannya pintu terbuka. Dia malah meringis memegangi jempol kakinya yang menghantam kayu keras. Aduh, Bu, keras banget pintunya. Ini kayu jati apa kayu ulin sih? Perasaan dulu ini pintu triplek doang. Keluh Mamat sambil terpincang-pincang. Wajahnya makin pucat karena menahan sakit dan menahan napas agar tidak mabuk gas. Tingkah konyolnya sedikit menyadarkanku kalau kami butuh alat. Bukan cuma tenaga kosong. Jangan pakai kaki, Mat. Cari linggis. Cari batu. Apa saja yang keras. Cepat cari di samping rumah. Bentakku menyuruhnya bergerak. Mamat langsung tersadar. Dia berlari gerusa-gerusu ke arah tumpukan puing bekas renovasi pagar tetangga di samping rumah. Suaranya gaduh sekali menabrak kaleng bekas ket dan tumpukan genteng. Biarlah gaduh. Biarlah tetangga bangun. Aku butuh bantuan. Aku butuh keributan ini supaya dunia tahu ada nyawa yang sedang dipertaruhkan di sini. Sambil menunggu Mamat, aku kembali menempelkan wajahku ke celah pintu yang sempit. Mencoba mengintip ke dalam kegelapan gudang yang pekat. Hidungku perih bukan main menghirup udara beracun yang merembes keluar dari celah itu. Dennis, ayo main tebak-tebakan sama ibu. Nak, hewan apa yang kakinya 1000 tapi jalannya lambat? Pancingku dengan suara bergetar hebat. Berusaha terdengar ceria padahal air mata sudah membanjiri pipi dan membasahi bibirku. Aku harus menjaga otaknya tetap bekerja. Aku harus menjaganya tetap sadar. Suara Dennis terdengar makin lemah. Putus-putus seperti sinyal radio yang baterainya mau habis. Nggak tahu, Bu. Dennis ngantuk banget. Kepala Dennis muter-muter. Tadi ayah bilang mau main peta umpet. Suruh tunggu di sini. Tapi kok ayah nggak datang-datang? Gelap. Bu. Pertanyaan polos itu merobek hatiku lebih perih daripada silet. Tirta, laki-laki pengecut itu, membiarkan anaknya menunggu dalam gelap, ketakutan, dan kesakitan sambil menghirup racun. Sementara dia mungkin sedang enak-enakan duduk di taksi yang nyaman menuju tempat pesta. Amarahku memuncak. Rasa benci pada suamiku sendiri kini meluap-luap melebihi rasa cintaku padanya dulu. Tak lama kemudian, Mamat kembali dengan napas ngos-ngosan sambil memeluk sebuah batu kali yang ukurannya sebesar kepala kerbau. Entah dari mana dia dapat kekuatan mengangkat batu segede itu dengan tubuh kerempengnya. Mungkin kekuatan kepepet atau the power of takut gajinya dipotong kalau gagal menolong. Minggir, Bu. Awas, biar saya hantam gemboknya. Saya dulu juara lomba pukul bantal tingkat RT 3 tahun berturut-turut. Teriak Mamat ngawur, tapi matanya nyalang penuh tekad. Aku segera mundur memberi ruang, meskipun hatiku deg-degan setengah mati. Sebelum Mamat mengayunkan batu, aku sempat menahan napas ngeri karena sadar akan satu bahaya lain. Gesekan batu kali dan besi gembok bisa memercikan bunga api. Di ruangan yang gasnya sudah bocor parah begini, percikan api sekecil apapun sama saja dengan undangan kematian massal. Kami bisa meledak bersama gudang ini. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Menunggu polisi atau pemadam kebakaran datang sama saja membiarkan Dennis mati lemas perlahan-lahan.
Kami harus berjudi dengan maut malam ini. Hati-hati, Mat. Bismillah, Mat. Hajar. Perintahku setengah berbisik. Mamat mengangguk tegang. Keringat menetes deras dari ujung hidungnya yang mancung ke dalam. Dengan satu tarikan napas panjang dan teriakan tertahan, dia mengangkat batu besar itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah gembok jahanam itu. Duar! Suara hantaman batu bertemu besi terdengar memekakan telinga di keheningan malam, membuat tanganku refleks menutup telinga. Gembok itu penyok, tapi belum terbuka. Mama tidak menyerah. Dia mengangkat batu itu lagi, siap untuk hantaman kedua, ketiga, dan seterusnya sampai takdir menyerah pada usaha kami. Kami berpacu dengan waktu, dan waktu sedang tidak berpihak pada kami. Suara benturan batu kali dan besi gembok itu terdengar seperti lonceng kematian di telingaku, nyaring, kasar, dan menakutkan. Setiap kali Mamat mengayunkan tangannya ke bawah, jantungku rasanya berhenti berdetak selama sedetik karena takut melihat percikan api muncul. Di kepalaku sudah terbayang adegan film aksi di mana gedung meledak dan pahlawannya terpental keren dengan latar belakang api. Bedanya ini bukan film. Dan kalau meledak kami tidak akan terpental keren melainkan gosong jadi arang. Aku menahan napas sampai dadaku sesak. Mataku tidak berani berkedip menatap titik pertemuan antara batu dan besi itu. Berdoa kepada Tuhan agar hukum fisika tentang gesekan dan api libur dulu sebentar malam ini demi keselamatan anakku. Mamat, pegawaiku yang badannya kerempeng seperti gagang sapu ijuk itu. Entah kerasukan roh apa malam ini sampai tenaganya jadi luar biasa besar. Keringat sudah membanjiri seluruh wajahnya sampai matanya perih kelilipan air asin dari jidatnya sendiri. Tapi dia tidak berhenti memukul. Napasnya terdengar ngik-ngok seperti asma kambuh, dan mulutnya terus mengeluarkan suara erangan aneh setiap kali memukul, persis petenis profesional yang sedang servis bola. Mati kau gembok! Mati kau! Umpat Mamat di sela-sela pukulan, seolah gembok itu adalah wujud asli dari Tirta yang sedang dia hajar. Di pukulan kelima, terdengar bunyi krak yang renyah dan indah sekali, lebih indah dari bunyi kerupuk kaleng yang digigit saat lapar. Gembok hitam mahal yang sombong itu akhirnya menyerah. Besinya patah dan jatuh berdenting ke lantai semen dengan bunyi yang memuaskan. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk merayakan kemenangan kecil ini, aku langsung menendang pintu gudang itu sampai terbuka lebar. Angin berbau busuk langsung menyembur keluar dari dalam ruangan gelap itu. Menampar wajahku dengan konsentrasi gas yang begitu padat sampai mataku langsung berair perih. Rasanya seperti menengok langsung ke dalam kawah gunung berapi aktif. Bedanya kawah ini baunya seperti telur busuk yang direndam cuka sebulan. Aku refleks menutup hidung dan mulut dengan ujung baju, lalu menerobos masuk ke dalam kegelapan pekat itu tanpa ragu sedikitpun. Di dalam sana gelap gulita, pekat seperti tinta cumi-cumi. Aku harus meraba-raba dinding dan tumpukan kardus bekas sambil menahan napas sebisa mungkin. Aku tidak berani menyalakan senter ponsel, jadi aku hanya mengandalkan ingatan samar tentang tata letak gudang ini dan insting keibuan yang katanya punya radar khusus. Kakiku sempat tersandung tumpukan koran bekas yang licin, membuatku hampir jatuh terjerembab. Tapi aku segera bangkit lagi. Tanganku menggapai-gapai udara kosong dengan panik, sampai akhirnya ujung jariku menyentuh sesuatu yang hangat dan lunak. Itu kaki kecil yang memakai celana piyama bergambar dinosaurus. Itu Dennis. Anakku tergeletak meringkuk di lantai yang dingin di pojok ruangan, di antara tumpukan majalah bekas yang berdebu. Dengan sisa tenaga yang dipompa oleh adrenalin, aku mengangkat tubuh Dennis yang terkulai lemas itu ke dalam gendongan. Aneh sekali. Biasanya Dennis terasa berat kalau minta gendong saat manja, tapi malam ini dia terasa ringan sekali, seringan kapas, atau mungkin tenaga super emak-emakku yang sedang aktif. Aku mendekap wajahnya ke dadaku, berusaha melindunginya dari sisa gas di ruangan itu, lalu berbalik arah menuju pintu keluar yang terlihat samar karena cahaya bulan dari luar. Mamat sudah menunggu di ambang pintu, siap menyambut estafet penyelamatan ini. Dia membantu menopang punggung Dennis supaya tidak terbentur kusen pintu saat kami berdesakan keluar dari lubang neraka itu. Begitu kami berhasil keluar dari zona bahaya dan sampai di tengah halaman rumput yang terbuka, aku langsung merebahkan Dennis di atas rumput Jepang yang agak basah oleh embun. "Dennis, bangun, nak, tarik napas," teriakku sambil menepuk-nepuk pipinya yang terasa dingin dan lembab.
Mamat ikut duduk bersimpuh di sampingku. Dia mengipasi wajah Dennis dengan topinya yang bau apek, berharap angin segar bisa masuk ke paru-paru anak itu. Detik-detik itu terasa sangat menyiksa, lebih lama dari menunggu adonan martabak mengembang. Aku menempelkan telingaku ke dadanya, mencari suara detak jantung. Masih ada detak jantungnya, meski lemah dan pelan sekali. Tiba-tiba, tubuh kecil itu tersentak kaget. Dennis terbatuk-batuk hebat, suara batuk yang kering dan menyakitkan. Tapi bagiku itu adalah suara paling merdu di dunia malam ini, jauh lebih indah dari nyanyian biduan dangdut manapun. Dia memuntahkan sedikit cairan bening dari mulutnya, lalu menarik napas panjang dengan rakus, mengisi paru-parunya dengan oksigen murni yang bebas racun. Matanya perlahan terbuka, sayu dan merah, menatap wajahku dengan bingung. "Ibu, kok kita tidur di rumput? Banyak nyamuk." Rintihnya pelan dengan suara serak. Tangis kelegaanku pecah seketika. Aku memeluknya erat-erat, menciumi wajahnya yang bau gas campur keringat itu tanpa henti, tidak peduli ingusku meler kemana-mana. Di samping kami, Mamat langsung ambruk telentang di atas rumput dengan posisi seperti bintang laut yang terdampar. Napasnya kempis-kempis. Dadanya naik turun cepat sekali. "Alhamdulillah ya Allah. Gusti Nu Agung," gumam Mamat sambil menatap langit mendung. "Bu, sumpah, tadi saya hampir pipis di celana pas mukul gembok itu. Kalau meledak, saya belum sempat nikah, Bu. Masa hantu saya nanti jomblo gentayangan?" Celoteh Mamat yang mulai ngawur itu membuatku tertawa di sela tangis. Pegawaiku ini memang ajaib. Di saat genting begini dia masih sempat memikirkan status jomblonya. Tapi aku berutang nyawa padanya. Kalau tidak ada Mamat dan batu kalinya, mungkin aku sekarang sudah menangisi jasad anakku. Setelah memastikan Dennis bisa bernapas dengan lancar, aku membawanya menjauh ke teras depan rumah tetangga yang kebetulan sedang kosong karena penghuninya pergi liburan. Udara di sana lebih bersih dan aman. Mamat berinisiatif lari ke warung terdekat untuk membeli air mineral dan susu beruang. Katanya bagus buat menetralisir racun. Ilmu sok tahu yang kali ini aku amini saja. Sambil memeluk Dennis yang mulai mengantuk lagi karena lelah, aku menatap ke arah rumahku yang gelap gulita. Rumah itu berdiri diam, menyimpan gas mematikan yang gagal meledak. Rencana jahat Tirta dan Bu Santi malam ini gagal total. Tidak ada ledakan, tidak ada kebakaran, dan yang paling penting, tidak ada korban jiwa. Namun, amarah di dadaku justru baru mulai menyala, lebih panas dari api kompor martabak manapun. Mereka menginginkan ledakan? Baiklah, aku akan berikan ledakan. Tapi bukan ledakan gas, melainkan ledakan kenyataan yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar-akarnya. Aku akan menunggu mereka pulang. Aku akan duduk di sini, dalam gelap, menunggu mobil mereka masuk ke pekarangan. Aku ingin melihat wajah kaget mereka saat menyadari bahwa skenario sempurna mereka hancur berantakan. Malam ini belum berakhir. Justru pertunjukan utamanya baru akan dimulai. Menunggu musuh datang itu rasanya jauh lebih menyiksa daripada saat bertarung langsung, karena detak jantung dipaksa berpacu tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. Aku duduk di teras rumah tetangga sambil memeluk Dennis yang sudah setengah tertidur. Mataku menatap tajam ke arah jalan masuk kompleks yang gelap. Di sekeliling kami, beberapa tetangga mulai bermunculan satu persatu, penasaran dengan keributan Mamat tadi yang memukul gembok seperti orang kesurupan. Ada Pak RT yang keluar cuma pakai sarung dan kaos kutang. Ada Bu Hajah sebelah yang masih pakai masker wajah warna hijau. Semuanya bertanya-tanya kenapa bau gas menyengat sekali malam ini. Mamat, dengan gaya sok pahlawan kesiangan, sibuk menjelaskan situasi kepada bapak-bapak ronda. Meski ceritanya agak dilebih-lebihkan seolah dia baru saja menjinakkan bom nuklir dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, sorot lampu mobil yang menyilaukan membelah kegelapan jalan, mendekat perlahan ke arah rumahku. Itu mobil sedan butut milik Tirta. Mobil yang cicilannya sering macet dan akulah yang harus menalangi bunganya. Jantungku berdesir hebat. Bukan karena rindu, tapi karena rasa jijik yang tiba-tiba naik sampai ke tenggorokan. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah yang terbuka lebar. Mesinnya mati, dan suasana mendadak hening mencekam. Para tetangga yang tadi berbisik-bisik langsung diam,
seolah menantikan adegan drama di panggung teater rakyat. Pintu mobil terbuka. Tirta turun lebih dulu dari sisi pengemudi. Wajahnya terlihat tegang namun matanya menyiratkan kebingungan saat melihat rumah masih berdiri tegak, tidak rata dengan tanah, dan tidak ada kobaran api yang dia harapkan. Disusul kemudian Bu Santi turun dari kursi penumpang dengan susah payah, karena sepatu hak tingginya tersangkut di aspal. Dandanan mertuaku itu masih cetar membahana. Bedaknya belum luntur sedikit pun, menandakan dia bahkan tidak keringatan sama sekali saat meninggalkan cucunya dalam bahaya. Begitu turun, hidung mereka berdua kembang kempis. Jelas sekali mencium bau gas yang masih menggantung pekat di udara. Dan dimulailah pertunjukan sandiwara kelas tri itu. Bu Santi tiba-tiba menjerit histeris dengan suara melengking yang bisa memecahkan gelas kaca. Tangannya menepuk-nepuk pipi seolah kaget setengah mati. Ya ampun! Bau apa ini? Gas bocor? Kebakaran? Tolong! Cucu saya di mana? Dennis! Dennis! Teriaknya sambil berlari-lari kecil dengan gaya yang sangat dibuat-buat. Persis akting pemain sinetron naga terbang yang naskahnya baru dibaca 5 menit sebelum syuting. Tirta tidak mau kalah. Dia ikut berteriak memanggil nama Dennis dengan nada panik yang terdengar sumbang di telingaku. Mereka berlari masuk ke halaman. Tapi langkah mereka terhenti saat melihat kerumunan tetangga di teras sebelah. Mata mereka membelalak kaget saat melihat Dennis sedang duduk tenang di pangkuanku. Hidup, utuh, dan bernapas. Ada kilatan kecewa yang sangat tipis di mata Tirta. Hanya sepersekian detik. Sebelum akhirnya dia mengganti ekspresinya menjadi wajah lega yang palsu. Sungguh, kalau ada piala penghargaan untuk aktor paling munafik sedunia, suamiku pasti juara umumnya. Bu Santi langsung menyerbu ke arahku. Telunjuknya yang dihiasi cincin batu akik besar menuding tepat di depan hidungku. Tantri, kamu ini ibu macam apa? Hah? Semburnya galak, mengubah strategi dari panik menjadi menyalahkan. Kamu pasti lupa mematikan kompor sebelum berangkat jualan, kan? Lihat itu. Bau gas di mana-mana. Kamu mau membakar rumah ini? Kamu mau membunuh cucuku karena kamu sibuk cari uang receh. Tuduhan itu meluncur mulus dari mulutnya yang bergincu merah menyala. Mencoba memutarbalikkan fakta di depan para tetangga agar aku terlihat sebagai pelaku kelalaian. Para tetangga mulai kasak-kusuk. Beberapa menatapku dengan pandangan curiga termakan omongan Bu Santi. Tapi aku tetap duduk diam. Menatap mata mertuaku itu dengan tatapan sedingin es batu. Aku tidak membantah, tidak menangis, dan tidak berteriak. Reaksi tenangku ini justru membuat Bu Santi salah tingkah. Biasanya aku akan menunduk takut atau menangis minta maaf kalau dimarahi. Tapi malam ini, tantri yang itu sudah mati terkubur bersama rasa hormatku pada mereka. Tirta kemudian maju mendekat, mencoba mengambil peran sebagai ayah bijaksana penengah suasana. Dia berlutut di depanku, merentangkan tangannya lebar-lebar ke arah Dennis. Sudah, Bu, jangan dimarahi, yang penting Dennis selamat. Katanya dengan suara lembut yang dibuat bergetar haru. Sini, nak, sama ayah. Ayah khawatir sekali sama kamu. Untung Tuhan masih sayang sama kita. Dia mencoba meraih tubuh Dennis, ingin memeluknya untuk melengkapi citra ayah penyayang di depan warga. Saat tangan Tirta yang kasar itu hampir menyentuh piyama Dennis, meledaklah pertahananku. Dengan gerakan secepat kilat, aku menepis tangan suamiku itu dengan keras. Plah! Suara tepisan itu terdengar nyaring di keheningan malam. Dennis kaget dan makin membenamkan wajahnya ke dadaku. Aku berdiri perlahan, mengangkat wajahku tinggi-tinggi, menatap Tirta dengan sorot mata penuh kebencian yang belum pernah dia lihat selama 7 tahun pernikahan kami. Jangan sentuh anakku dengan tangan kotormu itu, Mas. Desisku tajam, suaraku rendah tapi menekan, membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Jangan berani-beraninya kamu menyentuh sehelai rambut pun dari kepala Dennis setelah apa yang kamu lakukan padanya malam ini. Tirta terlonjak mundur, kaget melihat keberanianku. Kakakmu bicara apa sih, Tan? Aku kan ayahnya. Wajar dong aku mau peluk anakku. Jawabnya gagap. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ayah. Aku tertawa sinis. Tawa yang terdengar miris. Ayah macam apa yang mengajak anaknya main petak umpet di gudang, lalu menguncinya dari luar dengan gembok baru,
dan membiarkan gas bocor di dalamnya? Ayah macam apa yang meninggalkan anaknya mati lemas demi uang asuransi? Suara kerumunan tetangga mendadak riuh rendah seperti pasar tumpah. Bu Santi wajahnya langsung pucat seperti mayat. Bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Tirta mencoba membela diri. Wajahnya memerah padam. Kamu gila ya? Jangan menuduh sembarangan. Itu fitnah. Mana buktinya? Kamu stres jualan martabak jadi halusinasi. Teriak Tirta panik. Mencoba mengintimidasi aku dengan suara kerasnya. Aku tersenyum miring, lalu menoleh ke arah Mamat yang berdiri di pojok sambil memegang ponsel bututnya dengan gaya siap tempur. Mamat, tolong putar lagu favorit kita malam ini. Keraskan volumenya biar semua orang di sini, termasuk Pak RT dan Bu Hajah, bisa mendengar betapa merdunya suara hati seorang ayah dan nenek yang penyayang ini. Mamat mengangguk mantap, ibu jarinya menekan layar ponsel, dan detik berikutnya, rekaman suara jernih dari grup warga itu menggema di udara malam, menelanjangi semua kebusukan mereka tanpa ampun. Malam ini, panggung sandiwara mereka runtuh, dan tidak ada tirai yang bisa menutupi aib mereka lagi. Suara cempreng dari pengeras suara ponsel butut Mamat memecah keheningan malam itu dengan kejam, menampar telinga semua orang yang hadir di sana. Rekaman itu terdengar sangat jernih, seolah Tirta sedang berbisik langsung di telinga kami semua. Terdengar jelas suara suamiku yang sedang membujuk ibunya, merinci rencana busuk tentang kebocoran gas, tentang asuransi jiwa Denis, dan tentang bagaimana mereka akan hidup mewah di atas kuburan anakku. Setiap kata yang keluar dari rekaman itu seperti paku yang dipalu satu persatu ke peti mati harga diri mereka. Wajah para tetangga yang tadinya bingung kini berubah merah pada menahan amarah. Tangan-tangan mereka mengepal keras, siap melayangkan bogem mentah kapan saja. Tirta dan Bu Santi berdiri mematung di tengah halaman. Wajah mereka pucat pasi seputih kain kafan. Keringat dingin mengucur deras melunturkan bedak tebal Bu Santi sampai wajahnya terlihat luntur menyeramkan. Mereka seperti maling ayam yang tertangkap basah di siang bolong. Tidak bisa lari dan tidak bisa sembunyi. Tirta mencoba membuka mulutnya, gagap mencari alasan. Itu suara editan. Itu bukan suaraku. Itu pasti akal-akalan si Mamat pakai kecerdasan buatan. Teriaknya panik, menunjuk-nunjuk Mamat dengan jari gemetar. Alasan yang bodoh sekali, mengingat Mamat gapteknya minta ampun. Menyalakan televisi pakai remote saja dia sering salah pencet tombol AC. Mamat yang dituduh sembarangan langsung melotot tidak terima. Harga dirinya sebagai pemilik ponsel jadul merasa terhina. Enak saja nuduh editan. Pak, ponsel saya ini kameranya saja buram kayak masa depan Bapak. Boro-boro bisa ngedit suara canggih begitu. Ini asli rekaman dari grup ronda yang Bapak kirim sendiri. Sahut Mamat berapi-api, membuat beberapa tetangga tertawa kecil di tengah ketegangan. Jawaban polos Mamat itu justru menjadi pukulan telak yang mematahkan segala penyangkalan Tirta. Tidak ada yang percaya pada bualan seorang ayah yang tega membunuh anaknya sendiri. Situasi semakin memanas ketika Bu Santi, dengan sisa-sisa tenaga nenek sihirnya, tiba-tiba mencoba menerjang maju hendak merebut ponsel dari tangan Mamat. Gerakannya beringas seperti kucing garong yang berebut ikan asin. Tapi Mamat jauh lebih lincah. Dia melompat mundur sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke udara, menari-nari mengejek Bu Santi yang pendek dan kesusahan menjangkau. Eits, tidak kena. Barang bukti ini, Bu. Jangan main kasar. Nanti encoknya kambuh lo. Ledek Mamat. Bu Santi akhirnya menyerah, napasnya ngos-ngosan. Dia terduduk lemas di aspal sambil menangis meraung-raung. Kali ini bukan tangisan sandiwara, tapi tangisan ketakutan karena sadar tamatlah riwayatnya. Di tengah kericuhan itu, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat dari ujung jalan, meraung-raung membelah malam. Rupanya Pak RT yang bijaksana sudah diam-diam menelepon polisi sejak Mamat mulai menceritakan kronologi kejadian tadi. 2 mobil patroli berhenti tepat di depan rumah. Lampu rotator birunya berputar menyilaukan mata, memberikan efek dramatis pada akhir kisah tragis keluarga ini. Beberapa polisi turun dengan gagah. Borgol besi berkilauan di pinggang mereka, siap menjemput tamu istimewa malam ini. Tirta yang melihat polisi datang langsung lemas lututnya. Dia merosot jatuh ke tanah. Nyalinya yang tadi besar saat merencanakan pembunuhan kini menciut sekecil biji sawi.
Proses penangkapan itu berlangsung cepat namun sangat memuaskan batin. Polisi membacakan hak-hak mereka, sementara tangan Tirta dan Bu Santi diborgol ke belakang punggung. Pemandangan itu sungguh kontras dan menyedihkan. Mereka yang tadi sore berangkat dengan pakaian pesta necis dan wangi, kini pulang dijemput mobil patroli dengan tangan terikat seperti kriminal kelas 3. Bu Santi sempat mencoba memohon pada polisi dengan alasan dia sudah tua dan sakit-sakitan. Tapi polisi tidak bergeming. Kejahatan tetaplah kejahatan. Tidak peduli pelakunya nenek-nenek berdandan menor atau pemuda gagah. Para tetangga bersorak menyoraki mereka saat digiring masuk ke dalam mobil polisi. Sebuah sanksi sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Saat mobil polisi itu perlahan bergerak menjauh membawa benalu-benalu hidupku, rasanya ada beban ribuan ton yang diangkat dari pundakku. Rumah besar di depanku ini masih gelap dan bau gas, tapi entah kenapa udaranya terasa jauh lebih segar dan ringan untuk dihirup. Tidak ada lagi Tirta yang malas, tidak ada lagi Bu Santi yang serakah. Malam ini aku kehilangan suami dan mertua, tapi aku mendapatkan kembali kemerdekaanku sebagai manusia dan sebagai ibu. Aku menatap Denis yang masih tenang dalam pelukanku. Dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi dia tahu bahwa dia aman bersamaku. Mamat mendekatiku sambil mengusap keringat di dahinya. Senyum lebarnya kembali menghiasi wajah lugunya. Bu, sudah beres semua. Penjahatnya sudah diangkut ke Hotel Prodeo. Tapi ngomong-ngomong, saya lapar banget, Bu. Tadi gorengan saya jatuh belum sempat dimakan. Boleh nggak nanti saya minta dibikinkan martabak telur spesial 4 telur? Gratis ya, Bu. Sebagai bonus penyelamatan dunia malam ini. Celetuk Mamat tanpa dosa, memecah suasana haru menjadi tawa renyah. Aku tertawa lepas, tawa yang sudah lama hilang dari hidupku. Mamat memang pahlawan tanpa tanda jasa yang perutnya tidak bisa diajak kompromi. Boleh, Mat. Jangankan 4 telur, 10 telur pun ibu buatkan buat kamu. Kamu mau bawa pulang gerobak martabaknya sekalian juga boleh. Candaku sambil menepuk bahu kurusnya. Mamat bersorak girang seperti anak kecil dapat permen. Kehadiran Mamat malam ini menyadarkanku bahwa keluarga itu tidak selalu sedarah. Kadang, keluarga adalah orang asing yang mau pasang badan saat kita sedang hancur-hancurnya. Orang yang mau memukul gembok besi dengan batu kali demi menyelamatkan nyawa orang lain. Malam itu berakhir dengan damai. Aku membawa Denis masuk rumah tetangga untuk menumpang tidur sementara waktu sampai rumah kami dinyatakan aman dari gas. Aku memeluk tubuh mungil anakku erat-erat sepanjang malam, bersyukur pada Tuhan yang masih memberiku kesempatan kedua. Esok hari, matahari akan terbit lagi, dan aku akan kembali berdiri di depan loyang panas itu. Bedanya, kali ini aku akan mengaduk adonan dengan hati yang hangat dan penuh harapan. Tidak ada lagi benalu yang menggerogoti hasil keringatku. Martabak tantri legenda akan terus mengepulkan asap manisnya. Semanis masa depan yang akan aku bangun berdua bersama Denis, dan tentu saja, bersama Mamat si pegawai setia yang gila makan.